Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak yang sekarang masih belajar dari rumah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Pesan Pak Guru, jika keluar rumah tetap wajib hukumnya pakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak. Pada kesempatan ini, pada pembelajaran sekarang, kita akan mempelajari tentang cara merubah bentuk penjumlahan ke dalam bentuk perkalian dan belajar tentang sifat-sifat benda padat, benda cair, dan benda gas. Pada pembelajaran yang lalu sudah kita pelajari bersama tentang cara merubah bentuk perkalian ke dalam bentuk penjumlahan. Sekarang sebaliknya, bentuk penjumlahan ke dalam bentuk perkalian. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita juga sudah belajar tentang macam-macam benda beserta contohnya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar lebih lanjut tentang sifat-sifat benda padat, benda cair, dan benda gas. Sebelum kita mulai bersama, mari anak-anak persiapkan bukunya terlebih dahulu dan silahkan membuka pada halaman 31. Sudah ketemu anak-anak? Jika sudah ketemu, kita akan belajar pada bab eksplorasi materi mengubah penjumlahan ke dalam bentuk perkalian. Silakan anak simak, perhatikan dengan baik, sehingga nanti apabila ada soal latihan, anak-anak bisa mengerjakan dengan benar. Baik, kita mulai bersama. Ada sebuah contoh soal yang berwujud cerita tentang penjumlahan. Pak Guru bacakan. Ani memiliki 5 kue bolu. Siti memiliki 5 bolu juga. Dayu memiliki 5 kue bolu juga. Jadi setiap anak mempunyai masing-masing 5 kue bolu. Semua kue bolu tersebut diletakkan di atas piring. Jadi piringnya ada 3, karena anaknya ada 3, yaitu Ani, Siti, dan Dayu. Ketiga anak mempunyai masing-masing 1 piring. Setiap 1 piring diletakkan 5 kue bolu. Berapa jumlah kue bolu seluruhnya? Kita hitung bersama, kemudian kita rubah bentuk penjumlahannya ke dalam bentuk perkalian. Ingat, caranya harus diperhatikan baik-baik supaya tidak terbalik. Seperti halnya bentuk perkalian ke dalam bentuk penjumlahan kemarin, masih ada anak yang menjawabnya terbalik. Demikian juga dengan sekarang. Supaya jawabannya tidak terbalik, mohon anak-anak perhatikan dengan baik-baik. Baik anak-anak, di sini sudah Pak Guru tuliskan di papan tulis apa yang tertera pada buku tadi.
soal tadi. Di sini sudah tertera gambar, Pak Guru gambarkan seperti ini. Kue bolu ani jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian bolu Siti ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang terakhir, kue bolu Dayu ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi masing-masing anak Ani, Siti, Dayu mempunyai 5 kue bolu. Kemudian bagaimana cara mengerjakan selanjutnya? Kita jumlahkan terlebih dahulu masing-masing kue yang dimiliki oleh setiap anak. Kita mulai dari bolu Ani. Ada berapa tadi anak? Ada 5. Kita tulis di bawahnya angka 5. Angka 5. Oke. Kita tambahkan dengan bolu Siti. Kita beri simbol penjumlahan. Bolu Siti juga ada 5. Kita tulis angka 5. Yang terakhir, bolu Dayu juga ada 5. Kita beri simbol atau tanda penjumlahan ditambah 5. Oke. Kita sudah memberi angka 5 pada masing-masing gambar. Bolu Ani, bolu Siti, dan bolu Dayu. Kemudian bagaimana bentuk perkaliannya? Perkaliannya adalah kita kasih titik-titik dulu. Titik-titik, simbol perkalian seperti huruf X. Titik-titik, ini simbol perkaliannya. Bentuk penjumlahan 5 tambah 5 tambah 5. Kalau kita rubah ke dalam bentuk perkalian, titik-titik kali titik-titik. Bagaimana cara mengisinya? Perhatikan jangan sampai terbalik angka depan dan angka belakangnya. Untuk mengisi angka depan adalah kita hitung tempatnya. Tempatnya ada berapa? Kita bisa menghitung piringnya. Kotak E tadi piringnya. Piringnya ada berapa? Kita hitung. 1 piringnya Ani, 2 piringnya Siti, 3 piringnya Dayu. Jadi di depan kita tulis angka 3, bukan 5, tetapi 3. Kemudian yang belakang adalah isinya ada berapa. Masing-masing piring, bukan semuanya, tapi masing-masing piring ada isinya berapa. Berapa anak-anak? Nah, Ani ada 5, Siti ada 5, Dayu juga ada 5. Berarti yang belakang adalah 5. Nah, yang depan adalah tempatnya. Kita bisa menghitung angka 5 dengan angka 5. Kita kasih kurung aja enggak apa-apa. Ini 5, 1, 2, 3. Kemudian yang belakang adalah isi lingkarannya ini. 5. 3 kali 5. Paham anak?
Jika kurang paham, silakan diulang kembali videonya sampai anak-anak memahami cara merubah bentuk penjumlahan ke dalam bentuk perkalian. Jika diminta untuk menghitung, kita tinggal menghitung penjumlahannya tadi berapa. Misalkan ya, ini kita diminta menjumlahkan semua berapa. Tidak hanya bentuk perkaliannya saja, tetapi jumlahnya berapa. Kalau di sini bentuk perkaliannya sudah ketemu, tetapi hasil atau penjumlahannya belum. Kita tinggal menghitung saja. 5 ditambah 5 ditambah 5. Berapa anak? Betul. Hasilnya adalah 15. Oke. Selesai ya anak-anak ya. Itu adalah cara merubah bentuk penjumlahan berulang ke dalam bentuk perkalian. Oke. Kemudian Pak Guru akan memberikan soal latihan. Silakan anak-anak kerjakan di dalam buku tulis masing-masing untuk dikerjakan. Soalnya bagaimana? Soalnya adalah sebagai berikut. Kerjakan soal berikut sesuai contoh yang sudah diberikan tadi. Pak Budi memetik apel di kebun sebanyak 4 keranjang. Setiap keranjang berisi 6 apel. Bagaimana bentuk perkaliannya dan berapa jumlah apel semuanya? Di sini sudah Pak Guru gambarkan agar mempermudah cara mengerjakannya. Ini keranjang isinya 6 apel. 1, 2, 3, 4. Ada 4 keranjang masing-masing isinya 6. Anak-anak tinggal mengisi bagaimana penjumlahannya, kemudian perkaliannya, yang terakhir adalah jumlah keseluruhannya. Silakan soal cerita tentang perkalian ini ditulis di buku masing-masing, kemudian dijawab caranya merubah bentuk penjumlahan ke dalam perkalian beserta jumlah keseluruhannya. Baik anak-anak, kita lanjutkan untuk mengenal sifat-sifat benda. Sifat benda padat, sifat benda cair, dan sifat benda gas. Yang pertama adalah sifat benda padat. Pada pelajaran yang telah lalu kita telah belajar mengenai macam-macam benda. Yang pertama benda padat. Di sini Pak Guru mempunyai spidol, contoh benda padat ya. Spidol ini jika Pak Guru masukkan ke dalam sakunya Pak Guru. Nah, kita masukkan ke dalam saku. Apakah spidol ini berubah bentuk? Apakah ukurannya berubah? Kita ambil. Tetap sama. Kemudian jika spidol tersebut kita masukkan ke dalam botol aqua. Nah, apakah bentuk dan ukurannya berubah jadi lebih besar atau lebih kecil? Kita ambil.
ukurannya, bentuknya tetap sama. Jadi kesimpulannya adalah sifat benda padat sifatnya bentuk dan volumenya tetap, bentuke padha, ukurane ya padha, ora malih, tidak berubah. Itu benda padat. Kemudian yang kedua adalah benda cair. Untuk mempelajari sifat dari benda cair, kita punya contoh benda cair. Benda cair, contoh benda cair apa anak? Semuanya anak? Yang kalian sudah tahu dari penjelasan yang kemarin, ada air, ada sirup, ada bensin, ada oli, ada darah, dan masih banyak lagi contohnya. Kemudian bagaimana sifatnya? Untuk sifatnya di sini Pak Guru sudah mempunyai air. Air ya. Sini. Airnya di sini, ya. Kelihatan ya? Air. Air ini dimasukkan ke dalam botol. Maka bentuknya seperti botol. Bagaimana jika air ini kita masukkan ke dalam wadah yang lain? Misalkan ini, air kita masukkan ke sini. Sampai habis. Nih. Bagaimana bentuknya anak-anak? Airnya seperti gelas. Kalau tadi dimasukkan ke sini seperti botol. Kalau dimasukkan ke sini seperti gelas. Itu bentuknya. Nah, kemudian volumenya atau isinya bagaimana? Apakah air yang tadi di sini kita tuangkan ke sini, volumenya bertambah atau berkurang? Tidak. Airnya, isinya, volumenya tetap tidak berubah, masih sama. Dan tadi Pak Guru alirkan dari sini, dari atas ke bawah. Jadi air itu sifatnya mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sifat benda cair sifatnya adalah bentuknya menyerupai wadahnya. Benda cair itu ada apa ya kaya adae. Kalau air tadi kita masukkan ke dalam piring, bentuknya juga seperti piring. Kita masukkan ke dalam gelas juga seperti gelas. Kita masukkan ke dalam cangkir, bentuknya seperti cangkir. Jadi bentuknya menyerupai wadahnya. Yang kedua adalah volumenya tetap, tidak bertambah, tidak berkurang. Kemudian yang ketiga adalah mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dari yang tinggi mengalirnya ke tempat yang lebih rendah. Tidak mungkin mengalirnya ke atas gitu airnya. Kecuali air mancur itu sudah pakai alat, beda lagi ya. Sudah berbeda. Jelas anak-anak? Baik. Jika sudah jelas, kita lanjutkan dengan sifat benda yang terakhir, yaitu sifat benda gas. Supaya lebih memahami, Pak Guru punya contoh balon. Balon ya anak, kalau balon ini benda apa? Benda padat ya, balon itu benda padat. Kemarin anak-anak masih banyak yang keliru. Sebutkan contoh benda gas. Ada yang menyebutkan balon, ban. Itu salah. Kalau ban itu benda padat, balon juga benda padat.
Tetapi kalau isinya atau udara dalam balon, udara dalam ban itu termasuk benda gas. Bisa membedakan? Baik, kita akan bahas sifat gasnya. Pak Guru punya balon. Ini benda padat. Akan kita tiup, disebulkan. Kita lepas dulu. Akan kita tiup balonnya. Kita tiup dulu ya anak-anak. Oh, ini ternyata berlubang. Ada udaranya keluar. Untung Pak Guru punya 2. Masih ada 1. Oke, sudah. Tadi balon yang belum kita tiupkan bentuknya seperti ini. Setelah kita tiup seperti ini, kita buat tali. Kita tali ya anak. Kita tali supaya tidak kempes balonnya. Tali dulu. Oke, selesai. Pertanyaannya, tadi balonnya yang sebelum ditiup seperti ini, setelah Pak Guru tiup, bentuknya berubah menjadi seperti ini. Kenapa balonnya bisa mengembang? Pertanyaannya seperti itu. Ngopo kok balonnya iso mlendung? Jawabannya adalah balon ini bisa mengembang dikarenakan di dalamnya ada gas, ada udaranya, dan balonnya itu bisa mengembang ke segala arah, ya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Kesimpulannya apa, Nana? Kesimpulannya, sifat benda gas adalah menekan ke segala arah. Jadi udara yang Pak Guru tiupkan tadi masuk ke dalam balon itu menekan ke segala arah. Ya ke sini, ya ke sini, ke depan, juga ke bawah. Sehingga balon ini bisa mengembang, melendung. Nah, kemudian sifat yang kedua adalah mengisi seluruh ruangan. Udara yang Pak Guru tiupkan tadi masuk ke dalam balon, ngebaki balon. Jadi mengisi seluruh ruangan balon. Oke. Jadi yang pertama adalah menekan ke segala arah. Yang kedua, mengisi seluruh ruangan yang ada dalam balon. Yang ketiga, volumenya, isinya berubah sesuai dengan ruang yang ditempati. Tadi Pak Guru meniup terus menjadi besar. Kalau Pak Guru meniupnya hanya sebentar, balonnya tidak menjadi besar seperti ini, mungkin lebih kecil. Jelas anak-anak? Jika kurang jelas silakan anak-anak mengulangi video ini sehingga menjadi lebih jelas, kemudian bisa menanyakan ke orang tua. Belajar dari buku yang sudah ada di rumah. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan untuk pemberian tugas untuk selanjutnya. Baik anak-anak, untuk tugas yang untuk dikerjakan adalah 1. Soal latihan merubah bentuk penjumlahan ke dalam bentuk perkalian yang sudah Pak Guru bacakan di awal. Yang kedua, ayo berlatih halaman 31 nomor 1 sampai 2
hanya ada 2 soal. Yang nomor 3, halaman 33, ayo berlatih juga, nomor 1 sampai 4. Nomor 4, halaman 36, yang A, nomor 1 sampai 3. Kemudian yang kelima, Pak Guru bacakan soalnya, tolong disimak baik-baik. Jika nanti ketinggalan silakan untuk diulang kembali videonya. Tentang benda gas. Ayo jawab pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat. Nomor 1. Apa saja sifat-sifat benda gas? Silakan disebutkan 3 saja. Nomor 2, sebutkan contoh 3 macam benda gas. Nomor 3, benda gas yang digunakan oleh manusia untuk bernapas adalah titik-titik. Silakan soal ini untuk ditulis di bukunya masing-masing, kemudian dijawab dengan benar. Jika masih ada yang kurang paham, silakan untuk mengulang videonya dan ditulis soalnya. Untuk yang di LKS silakan dikerjakan di LKS saja. Baik anak-anak, pertemuan pada kali ini Pak Guru cukupkan sekian. Semoga video ini bermanfaat dan anak-anak bisa belajar dari rumah dengan baik, tentunya dengan bantuan orang tua. Semoga anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Ingat, kita masih dalam keadaan yang belum normal 100%. Masih ada penambahan jumlah yang positif corona. Maka Pak Guru berpesan tetap pakai masker jika keluar rumah, harus keluar rumah tetap harus pakai masker, rajin cuci tangan dan jaga jarak. Demikian, terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.